Assalamualaikum. Halo, kembali bertemu dengan saya Ismiralda, seorang praktisi talent mapping dan penggiat Rumble Gift. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan singkat tentang bakat yang ada di dalam talent mapping. Kita masih dalam pembahasan bakat di cluster Thinking Talents. Pernah nggak sih melihat orang yang suka mengumpulkan barang-barang seperti ini? Perangko, barang-barang yang sudah tua, suka menyimpan tas-tas belanja atau paper bag, suka mengumpulkan mainan, atau bahkan dia suka menyimpan limbah plastik seperti ini. Yang kalau ditanya ke dia, kenapa barang-barang ini dia kumpulkan, dia akan menjawab, sayang, soalnya bagus, atau sayang, siapa tahu nanti ada gunanya. Kalau itu adalah diri kamu, tandanya kamu memiliki bakat input. Apa sih bakat input itu? Seorang input adalah pribadi yang memiliki hasrat untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak. Dia senang mengumpulkan dan mengoleksi serta menyimpan dan mengarsipkan sesuatu, baik itu berupa benda atau informasi. Umumnya, ciri-ciri orang ini adalah dia ingin mengetahui segala hal dan mengumpulkan segala macam benda. Secara alami, dia juga senang mengumpulkan berbagai macam informasi. Dia selalu tertarik dan ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dan merasa bahwa suatu saat nanti akan bermanfaat, baik itu berupa informasi atau barang. Jadi, bisa dikatakan bahwa inti kekuatan dari seorang input adalah menemukan sumber daya. Sedangkan dalam hal kebutuhan, seorang input membutuhkan kebebasan dalam mengumpulkan sumber daya dan informasi yang dia anggap penting. Namun demikian, ada hal yang perlu diantisipasi oleh seorang dengan bakat input ini, yaitu dia impulsif dalam mengumpulkan semua sumber daya ini. Orang yang memiliki bakat input senang mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi atau barang. Namun, orang tanpa bakat input pun sehari-hari membutuhkan dan mengumpulkan beragam informasi juga. Lalu, apa yang membedakannya? Apa kelebihan orang yang memiliki bakat input dengan mereka yang tidak memiliki bakat input? Pada orang dengan bakat input kuat, secara alami, saat dia melihat suatu informasi berupa artikel, foto, video, dan lain-lain, maka ia akan mengumpulkannya, menyimpan, atau mengoleksinya. Begitu juga dengan barang atau benda. Saat dia melihat suatu benda yang menarik perhatiannya, maka ia secara spontan akan mengumpulkan. Dia memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu yang dikumpulkannya itu nantinya akan memberikan manfaat untuk dirinya atau orang lain di sekitarnya. Sedangkan pada orang dengan input lemah, dia mencari informasi yang dia butuhkan saja. Tapi setelah dia selesai dengan keperluannya tersebut, dia tidak memiliki hasrat secara spontan untuk menyimpan atau mengumpulkan barang-barang atau informasi yang dia temui, apalagi sampai mengoleksinya. Menurutnya, tidak perlu disimpan karena hanya memenuhi penyimpanannya saja. Demikian perbedaan orang dengan bakat input kuat dan orang dengan bakat input lemah. Ini adalah contoh tipe kekuatan yang dihasilkan oleh seseorang dengan bakat input. Seorang input yang juga memiliki bakat learner dan analytical, maka ia akan bisa menjadi seorang explorer, yaitu menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Beberapa contoh peran atau profesi yang bisa dilakukan oleh seorang input adalah pengajar, petugas arsip, petugas perpustakaan, wartawan, periset, estimator, dan lain-lain. Jika sebelumnya saya sudah membahas tentang bakat learner, maka kali ini saya akan membandingkan antara bakat input dan bakat learner. Apakah ada persamaannya? Dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah, kedua bakat tersebut termasuk dalam kelompok bakat berpikir dengan otak kiri atau left thinking talents. Keduanya sama-sama memiliki hasrat atau ketertarikan terhadap sesuatu hal yang baru. Sedangkan perbedaannya adalah, kalau input, dia senang untuk mengetahui sesuatu, dan setelah dia tahu,
Jika menurut dia itu bagus, maka dia akan menyimpannya. Sedangkan learner, dia tertarik untuk mempelajari dan menikmati proses pembelajaran hal baru tersebut. Demikian persamaan dan perbedaan dari kedua bakat tersebut. Input dan learner. Apakah kedua bakat itu ada pada diri kamu? Atau hanya salah satu dari kedua bakat itu? Atau tidak sama sekali? Jika kamu ingin mengetahui apa saja bakat kamu melalui talent mapping, kamu bisa menghubungi praktisi talent mapping yang berada di daerah kamu untuk melakukan assessment talent mapping. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat saya ini. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk klik like, subscribe, and share. Bye-bye. Sampai jumpa di pembahasan bakat berikutnya.